adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu lagi. Meskipun sekolah minggunya hanya dari video aja, tapi Koko harap kalian dapat tetap fokus, tidak main-main, dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk kita lipatkan tangan kita tutupkan mata, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjagai kami dan memberikan kami kesehatan pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu apa itu orang buta? Ada yang tahu? Apa coba orang buta itu? Ya, benar. Orang buta adalah orang yang tidak dapat melihat. Jadi ia nggak bisa melihat apa-apa. Ya? Nah, coba bayangin adik-adik jadinya nggak bisa melihat. Jadi orang buta. Enak nggak? Nggak enak dong. Mau jalan nanti bisa nabrak. Nggak bisa ngelihat lagi bunga-bunga yang cantik, nggak bisa lihat lagi papa dan mama, pasti semuanya susah dan nggak enak. Nah, tapi orang buta masih bisa mengetahui sesuatu. Ia tahu nih apa yang dia dengar, apa yang dia pegang. Nah, melalui dua hal inilah mereka dapat mengetahui sesuatu itu apa. Coba deh adik-adik dengerin. Ini bunyi apa ya? Nah, kita coba lihat bunyinya bener nggak dengan yang kalian tebak? Wih, siapa nih yang tebakannya benar? Ada lagi nih, coba dengerin ini bunyi, ini suara hewan apa? Ada yang benar nggak ya tebakannya? Nah, ini hewannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan kita ya. Firman Tuhan kita pada hari ini, ada seseorang yang buta, tapi ia percaya bahwa ada seseorang yang dapat menyembuhkannya. Yuk kita dengerin firman Tuhannya kayak gimana. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang di dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Di dalam perjalanannya, ada banyak orang lain juga yang berjalan di jalan yang sama. Ada yang mengikuti Yesus, dan ada juga yang memang ingin pergi ke Yerusalem. Sepanjang perjalanan Yesus, di pinggir-pinggir jalannya ada banyak orang. Salah satunya ada orang bernama Bartimeus. Ia orang yang buta. Ia tidak dapat melihat. Ia tidak memiliki pekerjaan, sehingga ia pun tidak memiliki uang. Bartimeus hanya mengemis kepada orang-orang banyak untuk mendapatkan uang dan juga makanan. Ketika Bartimeus duduk di sana, ia mendengar melalui orang-orang yang lewat bahwa Yesus akan melewati jalan itu juga. Bartimeus tahu bahwa Yesus mempunyai kuasa istimewa dari Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Sehingga Bartimeus pun berseru dengan suara nyaring, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia menyebut Yesus dengan nama khusus, yaitu anak Daud. Karena Bartimeus tahu bahwa Allah telah berjanji untuk mengutus juru selamat dari keluarga Raja Daud untuk menyelamatkan umat-umatnya. Tetapi tahu nggak? Orang-orang di dekat Bartimeus menyuruh Bartimeus untuk diam. Shh, berisik. Tapi Bartimeus tetap berteriak. Ia bahkan berseru lebih nyaring lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia memanggil-manggil Yesus. Padahal
Ia nggak tahu yang mana yang Yesus karena ia tidak dapat melihat. Tetapi ia tetap terus berteriak. Sehingga akhirnya Yesus pun berhenti dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Jadi orang-orang pun berkata kepada Bartimeus, "Berdirilah, Yesus memanggil engkau." Lalu Bartimeus pun menanggalkan jubahnya. Ia berdiri dan pergi kepada Yesus. Lalu Yesus pun bertanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus pun bilang, "Guru, aku ingin dapat melihat." Yesus tahu bahwa Bartimeus percaya kepadanya, sehingga Yesus pun membuat mujizat. Ia berkata kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Seketika itu juga Bartimeus pun dapat melihat. Yesus telah membuat mata Bartimeus dapat melihat kembali. Bartimeus pun dapat melihat wajah Yesus. Ia pun dapat melihat orang banyak. Dan ia pun dapat melihat bangunan-bangunan yang ada di jalanan itu. Bartimeus sangat bergembira karena Yesus telah menolongnya dengan cara yang ajaib. Sekarang, Bartimeus sudah dapat melihat. Ia pun mengikuti Yesus sepanjang jalan sambil memuji Allah. Semua orang yang melihat itu pun memuji Allah juga, karena kuasa Allah sangat besar. Nah, adik-adik, sama seperti Bartimeus yang percaya dengan imannya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya, kita juga harus seperti itu juga ya. Ingatlah, kita harus berdoa dan juga meminta pertolongan Tuhan di dalam segala sesuatu, termasuk juga di dalam kesusahan yang kita hadapi. Ingat ya, harus percaya. Dan juga dengan iman kita meminta kepada Tuhan kita. Caranya kayak gimana? Kita berdoa dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mau mengangkat pujian dulu yuk. Pujiannya adalah seperti ini. Yuk ikutin ya. Bartimeus buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Bartimeus buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Oke adik-adik, segini aja firman Tuhan dari Koko ya. Koko harap kalian semua dapat tetap terus sehat. Jaga kondisi tubuh kalian ya, jangan sampai sakit. Makan makanan yang baik, bergizi, makan buah-buahan dan sayur-sayuran, oke? Jangan lupa juga tugas dan juga ayat hafalannya dikerjakan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.